Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, yang dimana kami dapat berkumpul untuk mempresentasikan hasil tugas kami, yang dimana untuk menjelaskan tentang magnetic dan optical properties, yang dimana untuk 25 menit ke depan kami akan menjelaskan secara detail dan secara rinci mengenai pembahasan tersebut. Untuk satu lagi mengenai anggota kami, salah satunya Valentino tidak dapat berhalangan hadir dikarenakan tidak enak badan. Dan tidak usah lama lagi, kita langsung ke pembahasan berikutnya. Perkenalkan, nama saya Valentino dari NPM 33342400123. Saya ingin menjelaskan tentang momen magnetik. Pengertian dari momen magnetik sendiri adalah momen magnetik itu ukuran kekuatan dan arah medan magnet yang dihasilkan oleh objek, seperti atom atau kumparan. Lalu, momen magnetik itu sendiri memiliki jenis-jenis juga, yaitu adalah momen magnetik orbital yang dihasilkan dari gerakan elektron yang mengelilingi inti atom mirip dengan arus listrik dalam loop. Yang kedua adalah momen magnetik spin. Spin elektron memberikan kontribusi signifikan terhadap sifat magnetik material. Yang ketiga yaitu momen magnetik atom atau molekul, yaitu kombinasi dari momen magnetik orbital dan spin elektron di dalam atom atau molekul. Rumus dari momen magnetik itu adalah didefinisikan sebagai hasil perkalian arus listrik dan luas area lingkaran yang dilalui. Persamaannya yaitu adalah mu sama dengan I kali A. Untuk elektron yang mengorbit, itu adalah mu sama dengan E per 2M dikali L, di mana E adalah muatan elektron, M itu adalah massa elektron, dan L momentum sudut elektron. Aplikasi yang digunakan pada momen magnetik itu adalah yaitu dalam fisika material, yaitu untuk memahami sifat magnetik bahan, dan dalam teknologi digunakan pada perangkat seperti motor listrik, MRI, dan magnet permanen. Juga dalam kimia itu digunakan untuk mempelajari struktur molekul. Momen magnetik berperan penting dalam menentukan interaksi bahan dengan medan magnet eksternal. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Zainal Komari yang kali ini akan menjelaskan tentang jenis-jenis magnetisme yang ada pada material. Magnetisme ini adalah sifat material yang menunjukkan bagaimana material merespon medan magnet eksternal. Nah, ada 5 jenis utama, yaitu diamagnetis, paramagnetis, ferromagnetis, dan antiferromagnetisme, serta ferimagnetisme. Next slide. Ya, jadi yang pertama itu ada diamagnetis, merupakan sifat magnetik yang sangat lemah, non permanen, dan hanya muncul saat ada medan magnetik yang eksternal. Diamagnetisme ini adalah material yang mempunyai sifat magnetik yang sangat lemah dan tidak permanen. Sifatnya ini cuma muncul pada saat material berada dalam medan magnet eksternal. Elektron-elektronnya dalam material ini bergerak untuk menciptakan medan magnet yang berlawanan arah, sehingga dengan medan magnet eksternal, material ini cenderung menghindari medan magnetnya, serta susceptibility-nya itu cenderung negatif meskipun sangat kecil, sekitar minus 10 pangkat min 5. Contoh material ini adalah seperti tembaga, emas, dan perak. Sifat ini itu sebenarnya ada di semua material, cuma seringkali tertutupi oleh efek magnetik yang lainnya. Kemudian ada paramagnetis. Material ini punya dipol magnetik permanen yang tidak teratur tanpa medan magnet eksternal. Nah, material paramagnetik ini punya momen dipol magnetik permanen, cuma dalam keadaan normal dipol-dipol itu tersusun secara acak. Ketika medan magnet eksternal diberikan, dipol-dipol ini sejajar dengan medan magnet eksternal, sehingga
material ini memperkuat medan magnet. Cuma efeknya masih relatif kecil dibanding ferromagnetisme. Magnetic susceptibility-nya itu positif, tapi nilainya kecil, sekitar 10 pangkat min 5 hingga 10 pangkat min 2. Contohnya itu seperti aluminium dan titanium. Sifatnya ini cuma muncul selama ada medan magnet eksternal saja. Berikutnya ada ferromagnetis. Ferromagnetis ini jenis magnet yang mungkin lebih dikenal oleh kita semua. Cuma contohnya seperti besi, nikel, kobalt punya momen magnetik yang atom-atomnya tersusun sejajar secara permanen. Bahkan tanpa medan magnet eksternal, hal ini terjadi karena adanya interaksi kuat di antara momen-momen magnetiknya. Kemudian mengakibatkan material ini dapat menunjukkan magnetisasinya yang sangat besar. Ferromagnetik itu banyak digunakan dalam pembuatan magnet permanen serta perangkat elektromagnetik lainnya. Kemudian ada antiferromagnetis. Antiferromagnetis ini material dengan momen magnet atom yang saling berlawanan dan membatalkan satu sama lain. Material ini tuh membatalkan satu sama lain yang mengakibatkan material-material lainnya tidak punya momen magnetik total. Antiferromagnetisme ini biasanya ditemukan pada suhu rendah. Sifat ini hilang menjadi paramagnetik jika suhu materialnya lebih dari suhu nil. Contohnya itu mangan oksida atau MnO. Kemudian yang terakhir ada ferrimagnetis. Mirip seperti ferromagnetisme, tapi momen magnetiknya tidak sepenuhnya sejajar. Ada ketidakseimbangan momen magnetik antara ion-ion tertentu sehingga tetap ada magnetisasi bersih. Contohnya itu ada magnetik atau Fe3O4 dan Vd, sehingga banyak digunakan dalam perangkat elektronik seperti antena atau inti transformator. Itu saja penjelasan untuk jenis-jenis magnetis. Saya Zaid Okumadi. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Farul Zubin Ardiansyah dengan NPM 33342400065. Di sini saya akan menjelaskan bahan magnetik lembut dan bahan magnetik keras. Bahan magnetik lembut termasuk material ferromagnetik dan memiliki ferrimagnetik, memiliki karakteristik yang histeresis yang penting untuk aplikasi praktis. Area dalam loop histeresis mencerminkan kehilangan energi magnetik per siklus magnetisasi, demagnetisasi yang terwujud sebagai panas dalam material. Bahan ini digunakan dalam perangkat yang mengalami medan magnet bolak-balik seperti inti transformator, di mana kehilangan energi harus minimalisir. Terus karakteristik yang diinginkan untuk bahan magnetik lembut meliputi permeabilitas awal yang tinggi dan koersivitas yang rendah, memungkinkan magnetisasi jenuh dengan medan yang relatif kecil. Contoh umumnya adalah panduan besi silikon 97% Fe dan 3% Si yang bersifat anisotropik secara magnetis. Untuk meningkatkan sifat magnetik, bahan ini sering diproduksi dalam bentuk lembaran polikristalin yang dapat diorientasikan melalui teknik seperti penggulungan. Terus resistivitas listrik juga penting untuk mengurangi kehilangan energi akibat arus eddy. Bahan ferromagnetik seperti paduan besi silikon dan ferriterematik digunakan karena sifat isolator listriknya. Perlakuan panas yang tepat dapat meningkatkan karakteristik histeresis untuk aplikasi tertentu seperti penguat magnetik dan transformator pulsa. Terus di sini ada material bahan magnetik keras. Bahan magnetik keras biasanya digunakan dalam magnet permanen dan memiliki ketahanan tinggi terhadap demagnetisasi.
Karakteristiknya termasuk remanensi, koersivitas, dan kerapatan flux saturasi yang tinggi, serta permeabilitas awal yang rendah. Bahan magnetik keras terbagi menjadi dua kategori, yaitu konvensional dan berenergi tinggi. Terus bahan konvensional meliputi seperti baja magnetik dan paduan alnico, memiliki produk energi atau BH maksimum antara 2 hingga 80 kJ per meter pangkat 3. Sementara itu bahan berenergi tinggi seperti SmCO5 dan NF2FF14B memiliki produk energi lebih dari 80 kJ per meter. Magnet samarium kobalt atau SmCO5 dan neodymium desiboron adalah contoh bahan berenergi tinggi yang dimana digunakan secara luas. SmCO5 memiliki produk energi yang lebih tinggi dan koersivitas yang besar, sedangkan Nd2Fe14B menjadi pilihan utama karena biaya dan ketersediaannya. Terus bahan magnetik keras ini digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk motor, di mana magnetik permanen lebih efisiensi dibandingkan elektromagnet karena tidak memerlukan daya listrik untuk mempertahankan medan magnet. Aplikasi ini meliputi alat tanpa kabel, komponen mobil, dan perangkat audio. Dan segitu saja penjelasan dari saya tentang material magnetik lembut dan keras. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel Ardani dengan NPM 333424098 akan menjelaskan mengenai objektif tentang superkonduktivitas. Jadi superkonduktivitas adalah fenomena di mana material dapat mengantarkan arus listrik tanpa hambatan pada suhu tertentu yang akan menghasilkan medan efek magnet melayang. Superkonduktivitas pertama kali ditemukan pada unsur Hg dengan suhu kritikal 4,12 Kelvin oleh H. Chamberlain Onnes pada tahun 1911. Beberapa material konduktif yang dapat mengalami perubahan hambatan elektrik secara mendadak dan mendekati nol seiring menurunnya suhu di bawah nilai kritis. Sebagian logam murni yang menunjukkan superkonduktivitas juga menunjukkan konduktivitas yang relatif rendah pada suhu ruangan. Dalam suhu rendah, elektron dengan spin yang berbeda akan berpasangan karena ketertarikan mutual terhadap area lokal dengan muatan positif di dalam kisah. Dalam suhu kritis, frekuensi getaran sepasang elektron berhubungan dengan frekuensi getaran dari inti atom. Karena gerakannya sinkron, waktu di antara tumbukan hasilnya konduktivitas meningkat tanpa batas. Model tersebut yang dinamakan teori konduktivitas BCS ditemukan oleh John Barlin, Leon H. Cooper, dan J. Robert Schreiber pada 1957. Pasangan elektron tersebut dinamakan sebagai pasangan Cooper. Untuk sebagian besar material, mekanisme diamagnetisme tergantung pada gerakan orbital dari elektron. Namun, untuk superkonduktor, mekanisme tersebut berbeda. Seperti yang ditampilkan, diamagnetisme pada superkonduktor dihasilkan dari gerakan melingkar dari elektron dekat permukaan material. Gerakan elektron ini membentuk medan internal yang menyeimbangkan medan eksternal dengan tepat. Banyak sekali perkembangan teknologi yang signifikan yang mungkin dihasilkan dari senyawa-senyawa dengan suhu kritis tinggi. Contoh dari proyek yang sudah berjalan atau dalam pengembangan antara lain cara yang lebih efisien untuk menyalurkan daya listrik pada lingkungan tegangan rendah. Setelah itu ada juga mobil bebas polusi bertenaga baterai dan kereta api, kereta yang melayang secara magnetik atau disebut juga magnet train. Itu sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Juan Hendrik Nurdin dengan NPM 333440086. Di sini saya akan menjelaskan apa itu polarisasi elektrik. Polarisasi elektrik adalah proses pemisahan muatan dalam bahan dielektrik akibat pengaruh medan listrik eksternal yang menciptakan medan listrik internal.
Fenomena optik dalam material padat melibatkan interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan atom, ion, atau elektron. Dua interaksi utama adalah polarisasi elektronik dan transisi energi elektron. Yang pertama, polarisasi elektronik. Komponen medan listrik dalam gelombang elektromagnetik mempengaruhi awan elektron di sekitar atom, menyebabkan polarisasi elektronik. Dua dampak dari polarisasi elektronik ini adalah: yang pertama, sebagian energi radiasi diserap; yang kedua, gelombang cahaya melambat saat melewati medium yang menyebabkan pembiasan. Lalu selanjutnya ada transisi elektron. Transisi elektron adalah radiasi elektromagnetik dapat menyebabkan transisi elektron antar tingkat energi. Elektron menyerap foton dengan energi yang sesuai dengan perbedaan energi antara dua tingkat yang berasal dari rumus delta E sama dengan H kali V, di mana H adalah konstanta Planck. Karena tingkat energi diskret, hanya foton dengan frekuensi tertentu yang dapat diserap. Setelah transisi, elektron kembali ke tingkat dasar dengan memancarkan radiasi elektromagnetik. Prinsip ini juga mempengaruhi sifat optik material berdasarkan struktur pita elektron. Yang kedua adalah sifat optik logam. Logam bersifat buram karena radiasi yang masuk dalam spektrum tampak akan mengangkat elektron ke tingkat energi lebih tinggi di atas, atau yang biasa disebut energi Fermi. Proses ini menyebabkan penyerapan total radiasi pada lapisan luar yang sangat tipis, kurang dari 0,1 pikometer. Semua frekuensi cahaya tampak diserap oleh logam karena ketersediaan tingkat energi kosong yang kontinu. Logam juga buram terhadap radiasi frekuensi rendah, seperti gelombang radio hingga ultraviolet menengah, tetapi transparan untuk sinar X dan sinar gamma. Sebagian besar radiasi yang diserap dipancarkan kembali sebagai cahaya tampak dengan panjang gelombang yang sama, menghasilkan efek pantulan. Refleksivitas logam umumnya antara 0,90 hingga 0,95 dengan sebagian energi hilang sebagai panas. Warna logam ditentukan oleh distribusi panjang gelombang cahaya yang dipantulkan. Logam seperti aluminium dan perak tampak keperakan karena memantulkan hampir semua spektrum cahaya tampak. Sebaliknya, tembaga dan emas memiliki warna khas, yaitu merah, oranye, dan kuning, karena sebagian energi dari panjang gelombang pendek tidak dipantulkan sebagai cahaya tampak. Sifat buram, reflektivitas tinggi, dan warna khas logam merupakan hasil langsung dari interaksi kompleks antara radiasi elektromagnetik dan struktur pita elektrologam. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Yang akan disampaikan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Faris Fadila dengan NPM 334240111. Oke, pada bab kali ini saya akan menjelaskan materi tentang indeks bias. Indeks bias adalah rasio antara kecepatan cahaya di udara dan kecepatan cahaya dalam medium tertentu yang menunjukkan seberapa banyak cahaya dibelokkan saat memasuki medium tersebut. Cahaya yang ditransmisikan ke bagian dalam bahan transparan mengalami penurunan kecepatan dan akibatnya dibelokkan di antar muka. Fenomena ini disebut refraksi. Indeks bias N suatu bahan didefinisikan sebagai rasio kecepatan dalam ruang hampa C terhadap kecepatan dalam medium V, atau di mana dirumuskan N sama dengan C per V, di mana X itu indeks bias, C itu kecepatan cahaya di ruang hampa sekitar 3 kali 108 meter per second, dan V yaitu kecepatan cahaya dalam medium. Indeks bias ini bervariasi tergantung pada panjang gelombang cahaya yang digunakan. Sebagai contoh, gelas soda kapur memiliki indeks bias sekitar 1,5, dan sementara gelas yang bertimbang tinggi dengan 60% TBO memiliki indeks bias sekitar 2,1. Jadi ketika cahaya putih melewati prisma kaca,
warna-warna komponennya terpisah karena setiap warna yang dibelokkan dengan jumlah yang berbeda. Selain itu, indeks bias juga mempengaruhi fraksi cahaya yang dipantulkan di permukaan bahan. Jadi untuk bahan ini dipantulkan, jadi transparan. Ada hubungan antara indeks bias dan konstansa di elektrik. Jadi semakin besar ukuran atom atau ionnya dalam suatu bahan akan semakin besar juga polarisasinya. Polarisasi elektroniknya yang berujung pada penurunan kecepatan cahaya tersebut dan peningkatan indeks bias. Kemudian dalam hal struktur kristal, keramik, kristal kubik dan kaca ini akan bersifat isotropik atau indeks bias ini tidak bergantung pada arah. Sedangkan kristal dan kubik bersifat anisotropik. Indeks bias bervariasi tergantung arah. Indeks bias ini memberikan informasi tentang seberapa banyak cahaya akan melambat saat memasuki suatu material. Jadi semakin tinggi nilai indeks biasnya, semakin lambat juga cahaya yang bergerak pada material tersebut. Misalnya indeks bias ini dalam udara itu sekitar 1, sedangkan dalam air ini 1,3. Jadi untuk kaca yang bervariasinya itu sekitar 1,5 hingga 1,9. Jadi itu tergantung pada jenis kaca tersebut. Nah, jadi indeks bias ini merupakan parameter kunci dalam memahami interaksi cahaya dalam material. Dengan mempelajari indeks bias, kita dapat memprediksi bagaimana cahaya akan berperilaku saat memasuki berbagai medium. Yang sangat penting dalam banyak aplikasi teknologi modern. Oke, segitu aja penjelasan dalam materi indeks bias. Akan dilanjutkan pada materi selanjutnya oleh teman saya. Ya, Ya. perkenalkan, nama saya Lampai Kalmozi dengan NPM 33342400057. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyerapan foton. Penyerapan foton adalah proses di mana foton diserap oleh material yang mengakibatkan transfer energi dari cahaya ke material tersebut. Penyerapan foton pada material isolator dan semikonduktor ditentukan oleh struktur pita energi atau band gap yang mencerminkan jarak energi antara pita valensi atau valence band dan pita konduksi atau conduction band. Pada isolator murni, celah energi ini sangat besar, biasanya lebih dari 5 elektron volt. Oleh karena itu, hanya foton berenergi tinggi seperti foton ultraviolet yang dapat memberikan energi cukup untuk mengangkat elektron dari pita valensi ke pita konduksi. Karena energi foton dalam spektrum cahaya tampak biasanya tidak cukup, untuk melintasi celah energi ini, isolator cenderung tidak menyerap foton dalam spektrum tersebut dan terlihat transparan. Terus untuk semikonduktor murni seperti silikon atau germanium, celah energi lebih kecil berkisaran 1 sampai 3 elektron volt. Hal ini memungkinkan foton dari spektrum cahaya tampak inframerah atau hingga dekat atau ultraviolet untuk diserap. Ketika energi foton yang datang sesuai dengan celah energi elektron dari pita valensi tereksitasi ke pita konduksi, menciptakan pasangan elektron lubang atau elektron hole pair. Pasangan ini berperan penting dalam meningkatkan konduktivitas semikonduktor yang menjadi dasar dari aplikasi sel surya dan komponen elektronik lainnya. Keberadaan cacat aktif secara elektrik seperti pemotor atau dopan atau cacat kristal mempengaruhi mekanisme penyerapan foton baik pada isolator maupun semikonduktor. Pada isolator, cacat aktif menciptakan tingkat energi baru di dalam celah energi yang memungkinkan transisi elektron melalui jalur tambahan. Elektron dapat tereksitasi dari pita valensi ke tingkat energi cacat atau dari tingkat cacat ke pita konduksi. Hal ini memungkinkan isolator menyerap foton dengan energi lebih rendah yang tidak mungkin terjadi pada isolator murni. Misalnya, isolator dengan cacat aktif dapat menyerap foton dalam spektrum cahaya yang sebelumnya dilewatkan. Pada semikonduktor, cacat aktif juga menciptakan tingkat energi di dalam celah energi yang memperluas
rentang energi foton yang dapat diserap. Salah satu contoh adalah semikonduktor yang didoping dengan elemen tertentu seperti doping silikon dengan fosfor. Doping ini menciptakan tingkat donor di dekat pita konduksi yang memungkinkan transisi elektron dengan energi lebih rendah dibandingkan dengan celah energi semikonduktor yang murni. Dengan adanya tingkat energi ini, semikonduktor mampu menyerap foton dalam spektrum yang lebih luas, meningkatkan efisiensi material dalam aplikasi seperti perangkat elektronik atau sensor cahaya. Secara keseluruhan, mekanisme penyerapan foton pada isolator dan semikonduktor sangat dipengaruhi oleh celah energi material dan keberadaan cacat aktif. Pada material murni, energi foton harus sesuai atau lebih besar dari celah energi untuk memungkinkan eksitasi elektron. Namun pada material dengan cacat aktif, tingkat energi tambahan menyediakan jalur transisi baru sehingga material dapat menyerap foton dengan energi yang lebih rendah. Hal ini sangat penting dalam desain dan mengembangkan perangkat berbasis material semikonduktor dan isolator seperti sel surya, LED, atau laser semikonduktor. Sekian dari saya, disampaikan Muzi, yang dilanjutkan dengan teman-teman saya. Terima kasih. Memperkenalkan, nama saya Nia Aidin dengan NPM 333240081. Dan saya akan memperjelaskan tentang transluminasi opasitas. Transluminasi adalah kemampuan suatu bahan untuk meneruskan sebagian cahaya melewatinya, sedangkan opasitas adalah ketidakmampuan bahan untuk meneruskan cahaya sama sekali. Sifat tembus cahaya dan opasitas pada bahan isolator dipengaruhi secara insignifikan oleh karakteristik pantulan dan transmisi internal mereka. Banyak bahan dielektrik yang secara instrik transparan dapat menjadi transluminasi atau bahkan opak akibat peristiwa refleksi dan refraksi interior. Ketika seberkas cahaya ditransmisikan, sinar tersebut akan mengalami penyimpanan arah dan tampak menyebar disebabkan oleh peristiwa hamburan kompleks. Opasitas terjadi ketika hamburan begitu ekstensif sehingga praktis tidak ada bagian sinar yang dapat menembus tanpa penyimpangan menuju permukaan belakang. Sumber hamburan internal dapat berasal dari sebagian mekanisme. Spesimen polikristalin dengan indeks bias anisotropis biasanya tampak transluden. Refleksi dan refraksi terjadi pada batas butiran yang menyebabkan penyimpanan sinar akibat perbedaan kecil indeks bias antara butiran-butiran berdekatan yang memiliki orientasi kristalografis berbeda. Hamburan cahaya juga terjadi pada bahan dua fase di mana satu fase tersebar halus di dalam fase lainnya. Dispersi sinar terjadi di sepanjang batas fase ketika terdapat perbedaan indeks bias. Semakin besar perbedaannya, semakin efisien pula hamburannya. Kaca keramik dapat tampak sangat transparan jika ukuran kristal lebih kecil dari panjang gelombang cahaya tampak dan ketika indeks bias kedua fase hampir identik. Proses fabrikasi atau pemrosesan juga dapat menghasilkan porositas sisa berupa pori-pori halus yang efektif menghamburkan radiasi cahaya. Sebagai contoh, spesimen aluminium oksidasi tunggal akan sepenuhnya transparan, sementara bahan polikristalin dan berpori akan tampak transluden dan opak. Pada polimer instrik, tingkat transluminasi terutama dipengaruhi oleh derajat kristalisasi.
Hamburan cahaya terjadi pada batas antara wilayah kristal dan amorf akibat perbedaan indeks bias. Untuk spesimen dengan kristalisasi tinggi, tingkat hamburan sangat ekstensif yang mengakibatkan transmisasi dan bahkan opasitas. Sebaliknya, polimer amorf yang sangat murni akan sepenuhnya transparan, menunjukkan kompleksnya fenomena transmisi cahaya dalam berbagai material. Selesai dah pada saya. Terima kasih dan selamat tinggal. Baik, demikian dari hasil presentasi kami yang sudah kami presentasikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Semoga apa yang kami presentasikan bermanfaat bagi yang sudah menonton. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.